Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin afdali khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Seseorang yang memiliki penyakit yang begitu parah, ketika di usia mudanya dia sudah banting tulang untuk mendapatkan harta materi, sehingga ketika dia mendapatkannya semua, lalu di usia tua dia sakit, yang mana sakitnya membutuhkan biaya yang besar, sehingga ketika orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian sakit dan butuh biaya yang harus dia keluarkan, bahkan dia harus rela untuk menjual aset-asetnya yang berharga, maka ini bertanda nikmat sehat itu lebih berharga daripada nikmat harta. Karena dengan adanya sakit itu, orang-orang berani mengorbankan harta yang dia cari, yang mereka sudah susah payah untuk mendapatkannya, lalu dikeluarkan demi apa? Demi kesehatannya. Maka syukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman. Pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin telah disampaikan tentang rukun Islam. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah kita bahas. Sekarang rukun yang kedua yaitu iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan malam. Makna dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Bahkan Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkan atau yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan tiangnya Islam. Waman tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan tiangnya Islam. Maka salat merupakan amalan yang utama setelah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka setelah itu mereka dituntun, orang-orang Islam dituntun untuk melaksanakan salat. Terkhusus lagi orang yang baru memeluk Islam, ketika baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu diperintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rukun yang kedua, salat ini merupakan pondasi yang utama pula setelah seseorang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Oleh karenanya, amalan yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat pun adalah amalan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Pada hari kiamat, amal yang akan pertama kali dihisab yaitu adalah amalan salat. Jikalau salatnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Sebaliknya,
Jikalau solatnya buruk, maka seluruh amalannya akan menjadi buruk. Bahkan solat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan solat 5 waktu. Oleh karenanya, kita adalah seorang muslim yang sejati hendaknya menjadikan solat sebagai sarana untuk memohon perlindungan kepada Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah amalan yang dilakukan oleh para anbiya, para rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tatkala menghadapi suatu persoalan, menghadapi suatu masalah ataupun suatu hajat mereka selalu mengadukan nasibnya, berdoa kepada Allah melalui salat. Maka yakinilah apa yang kita kerjakan dengan salat kita, salat ini akan mencegah semua dari perbuatan-perbuatan keji yang pernah kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah dilakukan ini semuanya akan hilang sebab salat yang dilakukan dengan baik. Hadirin pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi angin topan, maka Nabi SAW bersegera pergi dari rumah menuju masjid, dan Nabi SAW tidak keluar sebelum angin topan itu reda. Bahkan dikatakan Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, Nabi SAW mengerjakan sholat. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka pun meneladani Nabi SAW. Ada satu kisah, yaitu kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf sakit parah, ketika itu orang-orang datang ke kediaman Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Lalu orang-orang menengok Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan menyangka bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf telah meninggal dunia. Lalu istrinya yang melihat kejadian itu, lantas dia langsung mengerjakan sholat 2 rakaat. Istrinya yaitu Ummu Kulthum bin Utbah setelah berwudu kemudian menggelar sejadah sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dia menyelesaikan sholat, maka siumanlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika siuman Abdurrahman bin Auf, maka dia bertanya kepada sekeliling para sahabat yang menengoknya, apakah kalian semua menyangka bahwasanya aku telah meninggal dunia? Maka orang-orang yang di sekelilingnya mengatakan, ya, kami menyangka engkau telah meninggal dunia. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf bercerita, sesungguhnya tadi ada 2 malaikat yang mendatangiku, lalu dia mengajakku untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Lalu ketika itu dia memerintahkanku untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala keduanya ingin membawa aku, maka datanglah satu malaikat, dan satu malaikat itu mencegah aku untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan usia ataupun umur untuk diriku. Maka tatkala itu malaikat yang ketiga mengatakan, sesungguhnya dia, yaitu Abdurrahman bin Auf, adalah orang yang sudah dituliskan takdirnya baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak di dalam kandungan seorang ibunya dia telah dituliskan kebaikan, dan sekarang ke anak-anaknya membutuhkan manfaat. Oleh karenanya pergilah kau berdua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu sahabat Abdurrahman bin Auf hidup selama 1 bulan. Setelah itu beliau meninggal dunia. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka selain menjadikan salat yang difardukan yaitu salat 5 waktu sebagai perintah Allah, mereka pun menjadikan salat sunnah sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seseorang yang mengadu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatnya melalui salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Oleh karenanya seseorang yang betul-betul
melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, maka kehidupannya pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunannya pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena as-salatu khairu maudu'in, salat adalah sebaik-baik amal. Bahkan as-salatu mi'rajul mu'minin, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya atau tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga kita semua, khususnya channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa mendirikan salat 5 waktu, menegakkan tiang-tiang Islam. Dan oleh karenanya, marilah kita muhasabah diri. Semoga dengan ini semua kita mendapatkan manfaat. Apa yang saya sampaikan benar dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruannya dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.